Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Zulfa Mujahidah Sayuti dengan NIM 12321000082. Saya dari kelas 2C, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang sudah saya susun yang berjudul Hubungan Perkembangan Motorik Anak dengan 9 Kecerdasan Majemuk untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perkembangan Fisik dan Motorik Anak. Teman-teman, anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang harus diperhatikan dengan baik dalam hal pendidikan, perkembangan, pertumbuhan, dan juga masa depan mereka agar bisa membawa bangsa ini maju dan juga beradab. Setiap anak memiliki minat dan juga bakat yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanyalah anak yang memiliki keunikan dan juga bakat sesuai kecerdasan mereka masing-masing. Kecerdasan mereka dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang berpengaruh adalah faktor genetik atau keturunan, sementara faktor eksternal adalah dipengaruhi oleh lingkungan, stimulasi, gaya belajar, dan juga nutrisi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi pustaka melalui beberapa sumber yang sudah tersedia, seperti artikel, jurnal, dan buku, ditambah beberapa referensi dari internet dan juga catatan-catatan hasil pembelajaran selama 1 semester ini. Tidak ada subjek yang diteliti karena penelitian berfokus pada kajian jurnal terdahulu dan perbandingan dari beberapa referensi yang berbeda. Terkait perkembangan motorik anak. Motorik anak terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan juga motorik halus. Motorik kasar itu melibatkan gerakan besar yang menggunakan otot besar di tubuh anak. Contoh gerakan motorik kasar seperti berlari, melompat, dan melempar. Perkembangan motorik kasar dimulai sejak bayi belajar mengangkat kepala dan juga berbalik, hingga kemampuan berjalan, berlari, dan bermain olahraga semakin berkembang seiring bertambahnya usia anak. Yang kedua adalah motorik halus. Motorik halus melibatkan gerakan yang lebih kecil dan juga lebih terkontrol. Contoh kegiatannya seperti menggunting, meronce, memegang pensil, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya adalah terkait pengertian dari multiple intelligence menurut Howard Gardner. Menurut dia, dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence tahun 1983, kecerdasan majemuk adalah konsep yang mengenali bahwa kecerdasan tidak terbatas pada satu bentuk tes IQ yang tradisional, yang sebaliknya Gardner mengidentifikasi dan juga menguraikan 7 jenis kecerdasan yang berbeda, serta kemudian menambahkan 2 lagi jenis kecerdasan. Setiap jenis kecerdasan ini mencerminkan cara-cara unik untuk memahami dunia, memecahkan masalah, dan juga berinteraksi dengan sosial. Menurut Matuti tahun 2009, kecerdasan majemuk adalah kemampuan masing-masing individu yang berbeda dalam menyelesaikan suatu masalah, bahkan dapat menciptakan sesuatu yang memberikan penghargaan pada diri orang tersebut. Jadi setiap anak mempunyai hak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan kecerdasan masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan bakat yang dimiliki anak sehingga berguna untuk masa depannya kelak. Di sini saya akan menyebutkan macam-macam dari kecerdasan majemuk. Yang pertama ada kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis logis, kecerdasan visual, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan majemuk pertama yang akan saya bahas adalah kecerdasan linguistik. Teman-teman, kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif, baik secara oral maupun secara tertulis. Contoh orang yang memiliki kecerdasan linguistik yang baik adalah seorang pencipta puisi, editor, jurnalis, dan juga pendongeng. Teman-teman, menulis membutuhkan kontrol motorik halus yang baik untuk memegang pensil dan membuat huruf yang jelas juga rapi. Hal ini berkaitan dengan perkembangan linguistik anak dalam hal kemampuan menulis dan juga membaca. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan motorik halus seperti keterampilan tangan berkolerasi dengan kemampuan menulis anak. Anak yang memiliki keterampilan motorik halus yang baik cenderung memiliki kemampuan menulis yang juga lebih baik. Jadi dalam hal ini kecerdasan linguistik itu memiliki keterkaitan atau hubungan juga dengan motorik halus. Selanjutnya adalah kecerdasan matematis logis. Kecerdasan matematis logis adalah kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan juga logika.
Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam aktivitas fisik yang membutuhkan koordinasi motorik seringkali memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami konsep-konsep matematis. Misalnya, bermain dengan balok bangunan dapat membuat anak memahami konsep bentuk, ukuran, dan jumlah. Aktivitas yang melibatkan manipulasi objek seperti bermain Lego dan puzzle dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan pemahaman tentang hubungan spasial yang merupakan bagian dasar dari pemahaman matematis. Yang ketiga adalah kecerdasan visual. Kecerdasan visual merupakan salah satu kecerdasan yang diidentifikasi oleh Howard Gardner dalam teori multiple intelligence yang melibatkan kemampuan untuk berpikir dalam gambar dan visualisasi objek dalam ruang. Aktivitas fisik terutama yang melibatkan pergerakan di ruang 3 dimensi dapat meningkatkan kemampuan persepsi visual anak. Studi oleh Goodway dan Branta tahun 2023 menunjukkan bahwa permainan yang melibatkan gerakan dan koordinasi dapat meningkatkan kemampuan visual anak, seperti kesadaran spasial dan kemampuan untuk melacak objek. Pengalaman ini penting untuk mengembangkan kemampuan visual spasial karena anak belajar memahami dan menginterpretasikan hubungan antara objek dalam ruang. Yang ketiga adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kecerdasan yang melibatkan kemampuan untuk memahami, menciptakan, dan mengapresiasi musik, termasuk ritme, melodi, dan harmoni. Memainkan alat musik membutuhkan keterampilan motorik halus yang baik, terutama koordinasi tangan dan juga mata. Anak-anak yang mengembangkan keterampilan motorik halus dapat lebih mudah belajar memainkan instrumen musik seperti piano, gitar, atau bola. Koordinasi motorik yang baik memungkinkan anak untuk melakukan gerakan tangan yang presisi dan terkoordinasi yang esensial dalam memainkan alat musik dengan baik. Selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik. Seperti yang sudah kita ketahui, kinestetik adalah kemampuan atau kecerdasan anak dalam bergerak atau mengekspresikan gagasan dan perasaannya melalui gerakan. Pengembangan inteligensi kinestetik anak-anak dapat diasah dengan menari, senam, menirukan gerakan, pantomim, dan sebagainya. Anak-anak yang memiliki kecerdasan kinestetik umumnya memiliki kontrol pada gerakan keseimbangan, ketangkasan, dan keanggunan dalam bergerak. Dan anak-anak juga menyukai pengalaman belajar yang nyata seperti field trip, role play, permainan yang menggunakan fisik, menari, olahraga, bermain dengan apa yang sedang ia pelajari, dan belajar dengan terlibat secara langsung. Nah, kecerdasan kinestetik juga sangat tergantung pada kemampuan motorik kasar nih. Aktivitas fisik seperti berlari, melompat, memanjat, dan bermain olahraga memerlukan koordinasi motorik kasar yang baik. Jadi, untuk kecerdasan kinestetik ini sudah sangat jelas ya, memiliki sangat-sangat keterikatan dengan perkembangan motorik, khususnya motorik kasar. Selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, watak, dan temperamen orang lain. Pengalaman inteligensi interpersonal pada anak dapat diasah dengan bermain bersama, kegiatan outbound, makan bersama, kerja bakti, dan juga drama. Anak yang memiliki inteligensi interpersonal umumnya mengenal emosi diri sendiri dan orang lain, mampu menyalurkan pikiran dan perasaan, dan mampu bekerja mandiri serta mengembangkan konsep diri dengan baik. Jadi, untuk aktivitas yang dilakukan dalam kelompok seperti olahraga tim atau permainan bersama, mendorong anak untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Jika tadi memahami orang lain, maka kecerdasan intrapersonal ini adalah kecerdasan melibatkan kemampuan untuk memahami diri sendiri, termasuk kesadaran akan emosi, motivasi, kekuatan, dan juga kelemahan diri. Selanjutnya adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kecerdasan yang melibatkan kemampuan untuk mengamati dan memahami alam serta fenomena alamiah, termasuk keberagaman flora dan juga fauna. Anak-anak yang memiliki perkembangan motorik yang baik cenderung lebih aktif dalam menjelajahi alam. Mereka dapat lebih mudah berinteraksi dengan berbagai elemen alam, seperti tanaman, hewan, atau batu-batuan. Terakhir, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan yang berkaitan dengan kepekaan seseorang untuk menjawab persoalan eksistensi manusia. Pengembangan kecerdasan spiritual pada anak dapat diasah dengan menceritakan tujuan manusia hidup, apa saja yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Perkembangan motorik anak melibatkan pemahaman yang baik tentang tubuh mereka sendiri dan bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia fisik di sekitar mereka.
Hal ini dapat memperkuat kesadaran diri mereka secara holistik, termasuk dalam dimensi spiritual. Kecerdasan motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus, memerlukan latihan dan juga konsentrasi yang dapat meningkatkan disiplin dan regulasi diri. Kemampuan ini penting dalam mengembangkan kecerdasan spiritual yang seringkali melibatkan pengendalian diri dan penerimaan atas sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya dan juga berkomentar di kolom komentar ya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan ada beberapa kata yang tidak enak didengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.